Dari Pariaman, ini dari Medan, dari Pariaman, dari Jakarta, dari Surabaya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini kami dapat serangan pajar Ustaz, amplop berisi duit. Gimana ini? Berapa? 500.000. Haram. 5 juta Pak? Haram. Kalau kita bagi dua ya? Haram. Ini ulama tidak sepakat. Ada juga yang mengatakan makruh. Kok buya, kena kanai aja rupanya. Oleh sebab itu doakan Ustaz Somad selalu istiqomah. Yang paling penting doakan Ustaz Somad supaya mati husnul khotimah. Yang kini banyak loh ingin awak capek mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan ini kita jaga. Jangan jaga gara-gara pilkada rusak ukhuwah Islamiyah. Tetap sholat berjamaah. Pilkada sama pilkabin tidak terlalu jauh. Bedanya pilkada kok awak mesti ingat. Kalau tidak ingat tidak jadi. Kalau pilkabin lupa pun jadi. Nan galak nan babini pula. La ilaha illallah. Jangan sampai golput. Betul? Gunakan suara sebaik-baiknya. Ingat, Allah Maha Kuasa. Allah berikan kuasa ke tangan engkau. Kau berikan kuasa kepada orang beriman yang paling terbaik di antara yang baik. Sodonya baik, semuanya baik, tapi kita mesti menseleksi yang terbaik. Betul? Allah berikan kuasa kepada engkau. Kalau tidak diberikannya kuasa, kau tak bisa menggerakkan tangan. Kau gerakkan tangan, pagi kau tusuk pakai paku. Tidak lu ada paku situ buya, bawa paku dari rumah. Tidak ada paku ketek, paku payung bawa. Ibu-ibu tidak perlu bawa paku, tusuk konde lah. Tusuk. Itu gunanya itu kalau ada pencuri, maling, tusuk. Laki dan selingkuh, tusuk dia. Kejam buya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan, silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Apa beda silaturahim dengan ukhuwah Islamiyah Ustaz Somad? Kalau datuk nenek awak bersaudara kandung sepupu, dua pupu, sewali, dua wali, itu namanya silaturahim. Tapi saya dengan Bapak Ibu tidak silaturahim. Walaupun datuk awak sama datuk ambo, datuk. Lalu hubungan kita apa? Ukhuwah Islam. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hubungan awak sama Cino, hubungan awak sama Batak Kristen, hubungan awak sama Konghucu, itu tidak ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah watoniyah. Sama-sama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan Ustaz Somad sama Donald Trump, ukhuwah Islamiyah indah, ukhuwah watoniyah indah. Ambo sama Donald Trump ada hubungan ukhuwah insa, sama-sama manusia. Ambo manusia, nyo manusia. Ini manusianya kan? Adona nitya, Donald bebek namanya. Jangan lupa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia beriman tidak boleh memusuhi ini tiga: ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Sampai pokok kayu pun tak boleh dimusuhi. Tiba-tiba besok pagi datang orang bawa kampak, dia potong pokok kayu, pam. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok sidir, daunnya rindang, saat ada panas terik matahari, ada orang bernaung di bawah, dia bawa potong pokok kayu. Akhirnya besok tak ada lagi pokok kayu. Sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Sebatang pokok kayu kau potong, disungkurkan ke dalam api neraka. Apalagi kalau 100 hektar kau potong. Banjir, reboisasi. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami dari kepala kantor Kementerian Agama, karena sudah banyaknya pokok kayu yang ditumbang di hutan, akhirnya akar kayu hilang, longsor, akhirnya banjir bandang, maka kami mengeluarkan peraturan. Kata Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama di salah satu provinsi, tak boleh saya sebutkan namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi gimana peraturannya Pak? Siapa yang mau nikah, maka bawa 1 bibit pohon kayu.
Jadi setiap anak muda yang mau nikah bawa 1 pohon, yang mau cerai bawa 2 pohon. Begitu. Akhirnya banyak pokok kayu, penanaman reboisasi. Mana yang lebih banyak, Pak? Angka nikah apa angka cerai? Angka cerai lebih tinggi daripada angka nikah. Jadi apa efek positifnya? Pokok makin banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silaturahim rusak. Yang paling dekat dengan kita, siapa yang paling dekat dengan ibu? Bapak. Siapa yang dekat dengan bapak? Ibu. Makanya Nabi berkata, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istrinya. Nabi tak mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang punya jabatan. Nah, orang yang paling baik orang yang banyak hartanya. Bukan. Orang yang paling baik kepada ibu-ibu. Bu, jawab dengan jujur. Bapak baik tak sama ibu? Dari bunyinya tak yakin. No? Ibu itu orangnya rendah hati, tawadu. Dia tidak mau menunjukkan suaminya yang paling baik. Makanya dia jawab, baik bu, baik. Dalam hatinya, baik. Saking baiknya bapak itu tak pernah manggil nama saya, Pak Ustaz. Apa dipanggilnya? Saya. Macam Nabi Muhammad. Nabi mana pernah manggil Aisyah? Dah. Apa kata Nabi? Ya Humaira. Ahmar, merah. Kulitnya putih, kena cahaya matahari, kemerahan. Ya Humaira. Oh, jadi Nabi manggil ya Humaira. Ya, wahai yang putih kemerahan. Boleh saya panggil bini saya putih kemerahan, Ustaz? Panggil lah. Tapi nyo hitam bu ya. Enggak bah. Menyenangkan hati orang itu nan pahala nan paling gadang. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan kesenangan ke dalam hati orang yang beriman. Panggil. Pulang dari siko panggil ya Humaira. Insyaallah. Yang jujur mana? Enggak dipanggil ya Hajar Aswad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah baiknya. Pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah, lalu dia cium bau madu yang agak asam, namanya maghafir. Madu awak tidak ada baunya, tapi ini madu agak asam dari saripati bunga yang masam. Aisyah menutup mulut. Kenapa Aisyah? Bau masam ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Sejak besok aku tak akan makan maghafir lagi. Untuk diriku, bukan untuk umatku. Aku tak akan makan maghafir. Turun ayat, ya ayyuhan nabi, ya Muhammad, la tuharrimu ma ahallallahu lak. Jangan kau haramkan yang halal. Tabtaghi mardata azwajik, hanya ingin menyenangkan hati istrimu. Jangan kau haramkan yang halal, hanya ingin menyenangkan hati Aisyah radhiyallahu anha. Sampai begitu lembutnya Nabi. Kalau memang kau tak suka maghafir, aku tak akan makan maghafir. Begitu. Ini sekarang, bang, bau tembakau bang, terserahlah, duit aku. Kalau masih mau bersamaku, cium bau tembakau nih. Kalau tidak, cari yang lain. Oh, kejamnya. Ini bukan orang beriman. La tubtilu sadaqatikum, jangan kau batalkan perbuatan baikmu bil manni wal adha, dengan kata-kata yang kasar, sumpah serapah, caci maki. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang lembut. Wa maghfiratun, memberian maaf. Khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada buat baik yatsba'uha adha, tapi menyakiti hati orang lain. Ustaz Somad itu yang paling banyak menyakiti hati orang. Cerita tentang narkoba, tentu yang sakau kemarin sakit hati. Cerita tentang zina, yang kemarin berzina sakit hati. Cerita tentang mencuri, yang maling kemarin sakit hati. Insya Allah orang tak ada yang sakit hati dengan ceramah saya. Betul? Tak ada sakit hati. Karena pengalaman yang sudah-sudah, yang tersinggung dengan ceramah saya 2 hari mati. Ustaz Somad, tolong ceramah di kantor kami ya. Insya Allah saya datang. Tapi kalau bisa Ustaz jangan singgung masalah jilbab. Kenapa? Karena istri kepala dinas belum pakai jilbab. Siapa yang tak pakai jilbab akan dituntut di hadapan Allah. Iko buya aku tidak bisa diundang. Itu nan awak pesan itu lah ni sabi. Karena blacklist 3 bulan tidak diundang. Sesudah itu telepon balik, Ustaz bisa datang?
patang lambo lah dikanai blacklist. Alhamdulillah buya manga matinya. Alhamdulillah. Iku ambo heran jo mencari Masjid Raya Kampung Baru kok berani ngundang ambo padahal ambo tak keluar dalam 200 itu. Nampaknya termasuk masjid nekat ya kok. Siap-siap ketua masjid dipanggil dia. Tapi awak ndak came dek apa bapak kepala kantor Kementerian Agama alah merekom awak mau pede ceramah malam. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan kebaikan insyaallah. Kamera nan resmi lah aduh pakai tiang nan di belakang agak-agak semi resmi lah aduh tiang ketek. Tapi anak-anak muda tetap dia pakai HP. Sakit sebelah kiri pakai sebelah kanan. Masya Allah, inilah harta yang bisa membawa kepada surga. Walaupun dia bukan buatan orang Islam, ini dari Korea. Si anak maunya Samsung. Itu tidak orang awak. Aduh lah apel nan dikunyah setengah. iPhone namun. Sedangkan lari karena kunyah aja mahal. Apa nan utuh le. Memang Masya Allah. Aduh lo dari Jepang, Sony. Selama ikut lubang Jepang nan tahu awak. Ini ada. Masya Allah, iko sodo malam mereka dipakai, semua ini dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tadi yang baca lihat auto, motor, sepeda motor yang diparkir panjang, semua yang diparkir itu malam ini semuanya nikmat. Kenapa? Karena dipakai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan ke semesta alam, tunjukkan kepada seluruh dunia, begini orang Pariaman mengaji sampai masjid melimpah ruah. Kalau ditanya bagaimana masjid di Pariaman melimpah, lihat sampai di dalam kosong. Ada orang lah. Apa ini? Itu yang mau kecekkan ke Pak Wali tadi. Kalau bantu iko banyak orangnya Pak Wali bakal membuat acara dalam masjid. Tak muat masjid kita. Di mana masjid kita Pak Wali? Insya Allah Ustaz Somad, tiang pancang sudah ditegakkan. Di mana? Di atas laut. Masya Allah. Selama ikonan nambo tahu masjid di atas laut itu ditampai ambo kuliah dulu. Nama kotanya Casablanca. Tulisannya Casablanca. Casablanca. Cara membacanya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca kosong. Casablanca rumah kosong. Casa rumah, Blanca putih. Casablanca rumah putih, ibu kota Maroko. Masjidnya di atas air. Rupanya di Pariaman pun akan dibangun masjid di atas air. Allahu Akbar. Nanti ambo kalau masjid itu siap, ambo akan berfoto di atas. Ditanya orang, kok di Casablanca ya? Enggak, Casablanca dake kampung ambo. Di mana tuh? Pariaman. Bangga kita yang mengeluarkan SK-nya, yang memperjuangkannya dengan kekuasaan. Itulah amal jariah. Beramal mesti cerdas. Solat, solat, solat. Setelah solat mati, putus, berhenti. Tak ada jenazah tegak berdiri solat. Orang mati kalau sudah mati berhenti. Tapi ada yang cerdas, sudah mati pun pahala solat tetap mengalir. Apa dia? Mendirikan masjid. Besok pagi 2 masjid besar. Saya dengan Ustadz Doni, Masjid Raya Padang 1 kali, Masjid Agung Padang 1 kali. 2 kali pengajian. Masjid Raya Kampung Baru mengalir pahala kepada orang yang berwakaf tanah, berwakaf semen, berwakaf keramik. Saking banyaknya duit orang Kampung Baru Pariaman, sampai keramik itu memanjik sampai kata itu. Luar biasa duit orang Kampung Baru. Memanjat sampai ke atas, rupanya besar luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Halamannya inilah yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana hartamu yang banyak, mana duitmu yang banyak, bangun masjid. Mana lagi? Ini paling penting, sekolah tinggi agama Islam. Syekh Burhanuddin Ulakan Pariaman meninggal abad 17, 18, 19, 20, 21. Syekh Burhanuddin 400 tahun yang lalu hidup, tapi sampai hari ini dikenang sepanjang zaman. Mursyid tarekat Syattariyah.
dari orang ulama besar bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Singkel, Aceh. Pertama menerjemahkan Quran dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Dialah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dia punya murid satu orang, namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan, Jawa Barat, yang menegakkan tarekat Sattariyah di Jawa Barat. Dia punya murid satu lagi, jauh, kota terjauh di dunia. Kota terjauh di dunia bernama Ujung Pandang. Sekarang namanya Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi kemudian Belanda marah karena Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati, Makassari, orang Makassar, campakkan dia. Akhirnya dibuang oleh Belanda ke Durban, Afrika Selatan, South Africa. Menunjukkan orang tarekat bukan memetik tasbih dalam kelambu, bukan sekedar berzikir Allah, 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 tapi semangat jihadnya membuat Belanda pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang. Salah satu dari murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah Syekh Burhanuddin Ulakan. Itulah dia ulama besar sampai hari ini. Kenapa terus ada generasi? Karena pendidikan agama Islam. Tegak berdiri, sekolah tinggi agama Islam. Oleh sebab itu anak-anak kita daftarkan. Ustadz dosen di mana? Fakultas Usuluddin. Berapa jurusan ada di dalam? Ada 3. Ada tafsir hadis, ada akidah filsafat, ada perbandingan agama. Usul, dasar bangunan. Kenapa kubahnya tegak? Kenapa atapnya kokoh? Karena ada usul, dasar, pondasi. Seandainya pondasinya kayu lapuk, sudah lama masjid ditumbang. Nauzubillah. Dasar agama. Aliran sesat tidak akan bisa masuk ke Pariaman, aliran sesat tidak akan bisa masuk ke tempat kita. Kenapa? Karena ada dasar yang kuat. Maka masukkan anak-anak Anda belajar ke sekolah tinggi agama Islam sebelum tanggal pendaftaran berikut ini. Yang mau buat iklan tinggal potong saja 2 menit, 1 menit Instagram, tambahkan tanggal berikutnya. Like and share. Ini anak-anak banyak yang tak mau sekolahkan agama. Anaknya sekolah di mana? Teknologi, mantap. Ada mau minang anaknya, apa titelnya? Insinyur, welcome. Apa itu? SPOG, welcome. SPOG itu spesialis. Ada lain namanya SPOT, spesialis tulang belakang ortopedi. Apa? SAG, sarjana alam goib. Padahal itulah yang akan mengirim besok kepada dia, untuk mertuaku yang sudah dimakan cacing tanah, Al-Fatihah. 3 dokter spesialis menengok orang tua terbujur kaku di ruang ICU, tak bisa berbuat apa-apa. Mata kepala saya sendiri menengok orang tua terbujur kaku di ruang ICU. Yang satu macam menengok kucing, yang satu menengok lama, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan. Lama-lama keluar HP, di fotonya bapak. Ayahku tak mati-mati. Bagi yang suka, tolong like and share. Kawannya pula mengkomen, amin, 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 amin. Tak tahu dia bagaimana menangani orang. Coba kalau dia tahu agama, dia belajar agama, dia tanya ayahnya, ayah bisa sholat? Kenapa ayah menangis? Aku junub. Bagaimana cara mandi junub sakit? Tenang, berwudu ya. Tunggu turun aku ke bawah. Nyari apa? Nyari tanah. Ambilkan tanah, letakkan di atas koran, cari di bawah rumah sakit. Cium dulu, mana tahu ada bau kencing kucing. Ada. Tayamum kan dia. Ayah tayamum ya. Ayah tak boleh mandi kan? Dokter sudah memvonis jangan mandi pak. Kalau mandi mati. Ambilkan tanah, pukulkan tanah sekali, tepukkan ke wajahnya. Pukulkan tanah sekali, usapkan ke tangannya. Bisa duduk ya, tak bisa duduk, baringkan. Mana arah kiblat bu suster, mana arah kiblat bu dokter, miringkan. Allahu Akbar. Habis itu bertasbih, hatinya tenang, hatinya nyaman, hatinya tentram, hatinya damai. Lagi-lagi yang menyelamatkan ini adalah agama. Makanya doa kita pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Agama duluan. Mau mencari pemimpin, agamanya duluan. Mau mencari calon menantu, agamanya duluan. Marah Ustaz? Enggak. Ini kan makin malam, orang udah mulai ngantuk.
Kalau malam apa cerita? Jamaah sekalian, marilah kita mencari menantu beragama. Jadi kalau saya bersuara kuat, itu bukan marah, ngusir setan. Jadi kalau ada yang tersinggung, berarti dia kesetanan. Agama duluan. Datang orang meminang anak ibu. Bu, saya mau minang anak ibu. Mobilnya mana? Jangan tanya mobilnya. Pertama yang kau tanya adalah fit and proper test. Bagaimana agamanya? Ini pengajian malam ini sekaligus fit and proper test. Ibu-ibu yang mencari calon menantu ibu tak jauh-jauh dari sini. Daerah saya. Tengok, yang di atas tembok. Itu yang paling kuat perjuangannya. Tuh. Insya Allah, kalau ibu beri ke dia selamat, tak akan banjir. Dia di atas tinggi. Selamat insya Allah. Itu dilihat. Betapa indahnya ketika pertemuan itu karena pengajian. Anak bertanya, ayah dulu jumpa sama mama di mana? Waktu acara pengajian di Masjid Raya Kampung Baru. Kapan itu? 20 tahun yang lalu. Siapa yang ceramah? Ada ustadz viral waktu itu. Mana ustadz itu sekarang? Udah mati dimakan cacing. Gimana acara pengajian malam itu ya? Oh, malam itu dikasih pembatas. Ini perempuan, ini laki-laki. Pembatasnya berwarna kuning. Itu dia kainnya. Itu kain pembatas. Sana perempuan, sini laki-laki. Kenapa bisa ada perempuan di sini? Khusus untuk ibu-ibu. Ibu-ibu di depan, ku ama-ama awak. Ini jamaah VVIP, very very important person. Itu bukan asal-asal, ini panitia. Itu khusus kain kuning itu sebagai pembatas. Dipasang sampai ke belakang. Supaya apa? Tak bercampur laki-laki dan perempuan. Supaya jangan sampai ada fitnah. Apa tuh pengajian Ustaz Somad? Jauh daripada sunnah. Tak dihadiri malaikat. Karena bercampur laki-laki dan perempuan. Hai saudaraku. Nih pembatas. Kenapa ayah bisa jumpa sama mama? Waktu pulang sendal kami hilang. Waktu papa nyari-nyari sendal, berantuk sama mama. Akhirnya setelah itu papa pun datang ke rumah mamamu. Dan ketika itu atukmu datukmu kejam marah waktu itu. Kenapa datang kemari? Saya mau kenalan sama anak bapak. Kenalan sama saya saja. Pak, saya ingin menjadikan anak bapak menemani saya dalam susah dan senang. Tak ada susah-susah, senang aja. Tujuan kamu apa? Ingin menjadikan anak bapak menemani saya dalam jihad hidup saya sampai kematian tiba. So sweet nah. Kau yang akan menjadi menantuku dunia akhirat. Tapi sayangnya itu hanya ada sinetron-sinetron saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang-orang yang soleh-soleh ini dipertemukan dengan yang solehah-solehah, maka lahirlah anak-anak ke depan yang akan menjadi anggota legislatif, yang akan menjadi wali kota Pariaman 2 periode tahun 2040. Abdul Somad sudah mati, tapi pahalanya tetap mengalir. Kenapa? Karena mereka merekam ceramah malam ini, diputar oleh anak-anak yang malam ini lajang gadis. Mereka tonton dengan anak-anak mereka. Itulah ustadz yang dulu mempertemukan kami di Masjid Raya Kampung Baru Pariaman. Dan alhamdulillah kita melihatnya hari ini. Mengalir pengajian itu macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Amin. Apa yang diharapkan hidup ini? Kita akan mati. Dulu katanya panjang umur. Sampai berapa umurnya? 120 tahun. Sampai berapa? 80 tahun. Datuk kamu meninggal umurnya berapa? 80 tahun. Nenek kamu meninggal umurnya berapa? 90 tahun. Sekarang orang 40 tahun sudah dibor otaknya. Si Anu meninggal kenapa? Minum kopi, mati. Kok bisa mati? Kopi Mirna diminum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, umur semakin pendek tapi semangat luar biasa. Saya sudah ceramah berapa lama? Tadi saya mulai ceramah pas jam 9, sekarang pas jam 10, 60 menit saya sudah ceramah. Jamaah tetap bertahan. Di mana-mana saya di mana-mana saya ceramah 60 menit, kadang baru 30 menit udah mundur. Tapi di Pariaman Masya Allah tegar. Yang berdiri tetap berdiri, anak-anak berdiri saja.
Kita doakan anak kita jadi anak soleh, pemimpin. Jadikan anak-anak Pariaman sebagai penghafal Quran ya Allah. Jauhkan dari riba, jauhkan dari zina, jauhkan dari narkoba, jauhkan dari pergaulan bebas, jauhkan dari aliran sesat. Jadikan mereka para pejuang agamamu di atas muka bumimu ini ya Allah. Abdul Somad sudah tua, sudah 41 tahun. Mati 2040 mati insyaallah. Ceramah ni tak tahan, ceramah ni paling tahan 10 tahun lagi. Habis ni suara udah tak kuat lagi. Malam ni masih kuat. Assalamualaikum masih kuat lagi. Tapi 20 tahun lagi Judul pengajian kita malam ini adalah malam pertama di alam barzakh. Apa ibu yang dimuliakan Allah, umur ni pendek, tapi ada orang yang tak mati-mati. Siapa dia? Syekh Burhanuddin Ulakan. Sudah meninggal, tapi sampai hari ini namanya Basapa orang datang berbondong-bondong. Tuan Guru Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sudah meninggal, tapi sampai hari ini masih hidup. Syekh Jamil Jahu, Inyak Jahu, sampai hari ini masih hidup di hati murid-muridnya. Haji Abdul Malik Karim Amrullah sampai hari ini masih hidup. Tafsir Buya Hamka dibaca orang, meninjau menjadi saksi kelahiran anak manusia dari bumi Minangkabau. Artinya apa? Kau bisa tak mati-mati. Oh, tak mati-mati Highlander lah Ustaz. Tak mati karena apa? Karena jasa. Walaupun hidupnya dulu dia tak pernah dikenang. Mereka dulu tak pernah ingin berbuat ini supaya dikenang, buat tarekat supaya dikenang, buat tafsir Al-Azhar biar supaya dikenang, menulis novel tenggelamnya kapal Panderwick supaya dikenang. Mereka tak pernah ingin dikenang, tapi Allah membuat mereka dikenang sepanjang zaman. Hai Abdul Somad, jangan kau sangka videomu viral kau akan dikenang sepanjang zaman. Belum tentu, tapi amal akan dikenang karena ikhlas. Orang yang ikhlas, nama sifatnya ikhlas. Orang yang ikhlas itu mukhlis. Jadi sangka menguji Pak Wali Kota. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di mana-mana saya ceramah begitu, 60 menit ceramah, habis itu menjawab pertanyaan, biasanya 30 menit. 60 tambah 30 sama dengan 90. Itulah waktu saya yang bisa tegak berdiri. Habis itu kaki pun bergoyang. Saya ingin bertanya, apa hukum mengupload foto bagi perempuan berhijab di medsos? Pakai jilbab tak apa-apa. Ramai-ramai pakai jilbab. Tidak ramai-ramai pakai jilbab, tunjuk. Tabligh akbar. Muslimah sekalian, hilangkan waktumu, jangan karena Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Tapi pakailah untuk menghadiri tabligh akbar. Boleh ramai-ramai, sama-sama. Jangan pula sendiri. Sendiri, jilbabnya panjang, celana sempit sampai menjerit. Pose-posenya itu jangan. Jangan pula foto begini. Jadikan aku yang kedua. Jadi kalian foto. Bagaimana Ustadz caranya supaya istiqomah untuk tidak mengupload foto di medsos? Jangan foto upload di medsos sendirian. Jangan pose-pose menggoda. Jangan pakai bibir. Ini banyak nih pakai jilbab tapi bibir. Ada pula yang mengulurkan lidah. Yang mengulurkan lidah itu anjing mengulurkan lidah dua. Pertama karena haus, yang kedua karena bernafsu. Banyak, hati-hati. Ini banyak kan ikut-ikut, nengok bibir orang gitu. Seksi Pak Ustaz. Apa pula seksi? Gara-gara menengok Angelina Jolie. Banyak orang bilang seksi. Itu bukan seksi, panas dalam. Apa hukumnya jika lelaki sudah mapan, sudah mencukupi kehidupannya, keluarganya, tapi masih menunda pernikahan, diganggu jin? Yang mengganggu itu jin perempuan. Jangan nikah, jangan nikah, jangan nikah. Nanti malam didatanginya, berhubungan kelamin dia dengan itu. Oleh sebab itu kalian yang sudah mapan, duit banyak, tak juga nikah, di ruqyah. Mari kita ruqyah sama-sama. Mudah-mudahan jinnya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'.
ku sebut nama Allah yang tidak ada satupun yang dapat memudaratkan di bumi maupun di langit. Ya Allah, sembuhkanlah anak-anak muda yang sudah mapan tapi tak mau menikah, supaya dijauhkan daripada jin, hantu dan setan, insyaallah. Amin. Dah, gimana? Udah ada sahabat mau menikah?